Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. IMF itu menyurati Gus Dur agar para konglomerat ini yang punya banyak proyek itu dibantu. Ternyata setelah aset-aset itu dijual hanya laku 15%. Indonesia setiap tahun kehilangan 70 triliun untuk membayari Cina-Cina itu. Harusnya bertanggung jawab itu adalah Megawati karena dia yang menandatangani Undang-Undang Dasar 2002. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Pada waktu Gus Dur atau akhir dari Habibie itu utang kita BLBI itu 210 triliun. Lalu terjadi krisis moneter masih terus berlangsung, buntutnya itu masih terjadi. Habibie membuat BPPN, Badan Penyelamat Perbankan Nasional, karena banyak bank yang kolaps, ya, karena banyak proyek-proyek kemudian macet. Nah, IMF itu menyurati Gus Dur agar para konglomerat ini yang punya banyak proyek itu dibantu, bank-bank juga agar dibantu supaya bisa bangkit kembali. Didesak sampai 3 kali. Gus Dur kelihatannya menghadapi Kwe Kian Gi sebagai Menko Perekonomian dan Industri, serta menghadapi Menteri Keuangan Bambang Sudibyo. Kelihatannya Kwe Kian Gi menolak bantuan BLBI yang dituntut oleh IMF itu, sehingga kemudian dipecat sama Gus Dur. Demikian juga Bambang Sudibyo diganti oleh Rizal Ramli sebagai Menko Ekonomi Industri, dan Priyadi Direktur Utama BRI. Tidak begitu lama Priyadi meninggal, mungkin sekitar 3 bulan ya, dia jadi menteri meninggal dia. Nah, kemudian turun yang namanya obligasi negara sebesar 430 triliun, dengan perhitungan bahwa proyek-proyek yang mangkrak miliknya Cina-Cina itu dan bank-bank juga milik Cina-Cina itu dinilai sebesar 430 triliun. Jadi seakan-akan negara di bawah pimpinan Gus Dur itu mengambil alih aset-aset itu diganti dengan obligasi. Ternyata setelah aset-aset itu dijual hanya laku 15%. Nggak nyampe 100 triliun ya? Iya, kemudian yang jadi pertanyaan, apakah Kwe Kian Gi yang meluluskan permintaan 430 triliun itu, atau Rizal Ramli? Di antara dua itu ya? Iya. Nah, ini yang
Saya sampai hari ini belum bisa menjawab. Padahal sekarang WKNG masih ada. Iya. Nah, apakah mereka dipecat itu gara-gara menolak? Apakah ada soal yang lain? Saya nggak tahu. Jadi totalnya itu menjadi 640 triliun. 640 triliun itu kemudian ditangani Megawati. Ditangani Megawati. Megawati memutuskan obligasi negara itu umurnya 30 tahun. Bunganya itu antara 6 sampai 13%. Persisnya saya nggak tahu jatuhnya berapa. Tetapi saya pernah memasang spanduk di DPR MPR. Indonesia setiap tahun kehilangan 70 triliun untuk membayari Cina-Cina itu. Setiap tahun sampai tahun 33. Karena putusannya Mega itu tahun 2003. 2003. Oh iya, tambah 30 tahun ya. Jadi sampai hari ini itu Masih bayar. kita masih membayari Cina-Cina itu Waduh, 70 triliun per tahun. per tahun. Dan mereka sudah bangkit. Termasuk ketika BCA Iya. sama Lim Soo Leong dijual ke luar negeri. Yang mendapat dana bagian dari 70 triliun itu orang luar negeri. Ya nggak cuman itu aja, nggak cuman BCA aja, yang lain-lain juga begitu. Ini nggak banyak dibahas sampai hari ini. Obligasi ya itu ya. PLBI. Ya. PLBI namanya waktu itu dikenal dengan obligasi rekapitalisasi obligasi itu ya bond ya itu tadi surat berharga yang dibeli dari publik dengan janji akan diberikan bunganya. Nah, nanti sampai akhir tahun pokoknya baru diberikan. Jadi tahun 33 kita tuh harus bayar 640 triliun juga. Bayangin tuh. Nah, kalau 33 itu ya saya kira bukan Prabowo ya. Mudah-mudahan bukan Prabowo ya. Sudah pemerintah baru. Nah, pemerintah baru ini kembali ke UUD 45. Semua perjanjian batal demi hukum. Termasuk utang-utang yang Iya, betul. karena memang iya. Betul. Nah, 2003 itu kan berarti sudah Undang-Undang Dasar 2002. Iya, 2002. Setahun setelah itu. Iya. Nah, itu batal demi hukum. Nah, ini yang bisa saya ingatkan kepada masyarakat. Iya. Jangan ragu-ragu untuk kembali ke UUD 45 karena dengan perubahan Undang-Undang Dasar itu semualah peraturan, termasuk Omnibus Law, termasuk segala tetek bengek omongan ngawur dari Jokowi maupun SBY. SBY itu di zaman SBY itu OPEC, kita keluar dari OPEC. Oh gitu ya. Iya, kita keluar dari OPEC. Kacau. Nah, karena apa? Karena sumur-sumur kita diserahkan pada luar negeri, termasuk Cina juga. Lalu muncul Undang-Undang PMA nomor 25 nggak salah, tahun 2008 atau 2009. Itu HGU itu 90 tahun. Tapi lebih parah sekarang. Nah, iya kan sekarang 190, 160. Iya. IKN. Di KN sama Jadi itulah yang harusnya bertanggung jawab. Itu adalah Megawati karena dia yang menandatangani Undang-Undang Dasar 2002 atas rekomendasi atau persetujuan dari Panglima TNI Endriartono Sutarto. Lalu pelaksananya SBY
sama Jokowi. Nah, itu yang harus bertanggung jawab. Satu lagi, puncaknya tanggung jawab adalah di Amin Rais. Ketua MPR ya. Iya, ketua MPR. Dan dia mengaku saya memang ketika menjadi ketua MPR melucuti semua kekuatan MPR, termasuk memilih presiden. Mengaku dia harus mempertanggungjawabkan dan harus dihukum, harus mau dihukum. Nah, jadi itu kita kira-kira gambarannya tentang dari nilai dolar sampai jatuhnya rejim. Saya Yani Muhammad, driver online Depok.